Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Nuriana, NPM 19862060008 dari Prodi PGSD Pagi STKIP Bina Insan Mandiri Surabaya. Baik, di sini saya akan simulasi video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini anak-anak kelas 4? Sehat semuanya ya? Masih semangat ya? Oke, walaupun masih belajar dari rumah masing-masing, dan anak-anak tidak boleh malas ya, karena hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu Vivi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, silahkan kalian semua untuk mengisi absen lewat link Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya sama kalian semua, masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, pembelajaran minggu lalu yaitu tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, kalau hari ini kita akan belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, dan pembelajaran kedua. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah dibagikan teks dan video puisi penari melalui Zoom meeting, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dan mendeklamasikan puisi dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mencari informasi tentang beberapa gerakan tari daerah melalui Zoom meeting, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan gerak tari kreasi daerah dengan rinci. Yang ketiga, dengan kegiatan mengikuti gerakan tari daerah, siswa dapat mempraktikkan gerakan tari kreasi daerah dengan percaya diri. Yang keempat, dengan membaca teks manfaat makhluk hidup di sekitar kita yang dibagikan melalui Zoom meeting, siswa dapat menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan benar. Yang kelima, dengan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang manfaat makhluk hidup dengan benar. Nah sekarang simak baik-baik ya dari penjelasan Bu Guru. Anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu puisi? Nah, puisi adalah sebuah karya sastra yang terbentuk untaian bait demi bait yang relatif memperhatikan irama dan rima. Lalu bagaimana ciri-ciri puisi pada umumnya? Oke, yang pertama yaitu penulisan puisi harus dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf ya. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi itu biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Yang ketiga, penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan untuk mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Dan yang kelima yaitu dalam puisi ada setting, alur, dan tokoh yang tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapannya. Nah, apa saja sih hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berpuisi? Oke, di sini ada yang pertama itu mimik dan ekspresi, yaitu pengungkapan bagaimana untuk memperlihatkan maksud dari penjiwaan puisi. Yang kedua yaitu pantomimik atau performance atau penampilan fisik, yaitu gerakan anggota tubuh. Yang ketiga yaitu ada lafal, yaitu ketepatan dan kejelasan dalam mengucapkan bunyi. Yang keempat yaitu ada jeda yang digunakan untuk pembaca untuk pemberhentian suara. Yang kelima ada intonasi, yaitu naik turunnya suara yang disesuaikan dengan penekanan maksud puisi. Di sini ada 3 jenis intonasi antara lain. Yang pertama yaitu tekanan dinamik, yaitu tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Yang kedua yaitu tekanan nada, yaitu tekanan tinggi rendahnya suara. Dan yang ketiga yaitu tekanan tempo, yaitu cepat lambat pengucapan suku kata dan kata. Untuk yang keenam tadi ada memahami isi puisi, yaitu memahami apa yang dibaca dalam puisi. Nah, apakah sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Ibu akan men-sharekan contoh puisi yang berjudul Penari. Simak baik-baik ya videonya. Penari, karya Hascaya Triliono Laksana. Anggunnya gerak tubuhku
menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan, liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Oke, baik anak-anak, sekarang kalian sudah paham ya apa itu puisi, ciri-ciri puisi, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah puisi. Sekarang Ibu minta untuk anak-anak masing-masing dari kalian membuat puisi sederhana yang temanya ditentukan oleh anak-anak sendiri ya. Jadi nanti kalian membuat puisi bebas. Misal tema puisinya yaitu tentang pemandangan. Nanti kalian bisa membuat judul misal tentang bunga nan cantik, itu juga bisa, oke? Dan nanti kalau kalian ada yang belum paham bisa tanyakan ke Ibu ya. Oke, baik. Ibu minta masing-masing dari kalian untuk mendeklamasikan puisinya masing-masing secara bergantian, oke? Oke, sekarang Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah benar-benar paham atau tidak tentang puisi. Di sini Ibu akan memberikan kalian pertanyaan tentang puisi yang kalian amati tadi. Oke, yang pertama, apakah judul puisi di atas? Siapa penulisnya? Ya, benar. Judul puisi di atas adalah Puisi Penari, karya Hascahya Triliyan Laksono. Terdiri dari berapakah baitkah puisi penari tadi? Ya, benar. Puisi di atas itu terdiri dari 6 bait. Terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Ya, benar. Setiap bait itu terdiri dari 2 baris dan ada 12 baris keseluruhannya. Bercerita tentang apakah puisi penari? Ya, benar sekali. Puisi penari itu menceritakan tentang gemulainya seorang penari yang tercermin dari gerakan, lirik mata, dan senyumannya. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang hampir selalu ada di dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman seni budaya. Tentu memiliki jumlah seni tari yang tidak terhingga jumlahnya. Akan tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila masyarakat generasi yang baru tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk kita mengetahui beberapa seni tari daerah Indonesia. Jadi, kalian anak-anak harus perlu tahu nih tari-tarian daerah Indonesia. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar tari-tarian yang berasal dari Indonesia, yang memang benar-benar dari Indonesia, anak-anak. Yang pertama, anak-anak, apakah kalian tahu ini tarian apa dan berasal dari mana? Iya, ini adalah tari pendet dari Bali. Lalu tari yang kedua, anak-anak, orang memegang piring. Nah, nama tari ini adalah tari piring, berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya, nah anak-anak, kira-kira ini tari apa ya? Ya benar, ini adalah tari remo dari Jawa Timur. Lalu, tari ini anak-anak, ayo siapa yang tahu ini tari apa, berasal dari mana? Ya benar, ini adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Negara Indonesia memang kaya akan budayanya, dengan beragam masyarakat yang ada di dalamnya. Sebagai negara kepulauan, anak-anak, Indonesia itu memiliki ribuan pulau dan laut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia itu memiliki potensi sumber daya alam atau makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di dalamnya. Apa saja sih manfaat-manfaat makhluk hidup di sekitar kita? Yuk kita pelajari selanjutnya. Anak-anak, kita akan belajar tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup itu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia ini memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia dengan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya itu akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat mereka itu punah, anak-anak. Nah, tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air bersih agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring.
agar tidak mudah longsor. Tumbuhan ini juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan menjadi makanan dalam proses fotosintesis. Jadi di sini itu disebutkan ya anak-anak manfaat dari tumbuhan di sekitar kita. Ya itu tadi menyediakan oksigen karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang kita hirup. Yang dihirup oleh hewan adalah oksigen yang berasal dari tumbuhan anak-anak. Terus ada menahan air bersih yang berfungsi untuk melindungi tanah yang miring agar tidak longsor. Dan tumbuhan itu juga menyerap karbon dioksida untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis, sehingga nantinya akan menghasilkan oksigen yang digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Nah, hewan ini tuh berfungsi untuk menguraikan sisa makanan melalui zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan. Itu sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan ini bermanfaat juga untuk menjaga keseimbangan alam. Anak-anak, ada hewan yang kecil itu gunanya untuk menguraikan sisa makanan sehingga sisa makanan itu bisa diserap oleh tumbuhan yang menjadi pupuk zat hara. Lalu ada juga hewan yang dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan alam. Ada juga yang dimanfaatkan dagingnya. Lalu ada juga yang dimanfaatkan tenaganya dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang sangat banyak juga bagi kehidupan manusia, antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu sebagai sumber bahan pangan anak-anak. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia itu antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, palawija, seperti padi atau kedelai dan jagung. Nah, yang kedua yaitu sebagai bahan sandang atau bahan pakaian anak-anak. Bahkan pakaian yang digunakan manusia itu berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kayu. Anak-anak pasti sudah tahu ya pohon kapas. Pohon kapas ini akan menghasilkan kapas yang bisa digunakan untuk menjadi pakaian. Lalu tentunya kalian tidak heran, kok ada ulat sutra? Nah, ulat sutra ini akan menghasilkan serat-serat. Ini anak-anak yang kayak kepompong putih ini. Nah, itu namanya serat sutra anak-anak. Ini sangat mahal loh anak-anak. Lalu kain ini juga bisa dibuat dari pakaian dan kain. Lalu berikutnya ada domba. Domba ini juga bisa dibuat untuk bahan pakaian. Jadi domba itu berbeda dengan kambing ya. Kalau domba ini bulunya itu sangat tebal dan nanti itu bulunya dipotong lalu dijadikan pakaian atau juga bisa dijadikan kain anak-anak. Yang ketiga yaitu ada manfaat tumbuhan dan hewan adalah sebagai peralatan rumah tangga. Nah, di sini ada perabot rumah tangga, banyak yang menggunakan kayu ya yang berasal dari tumbuhan yang keras. Salah satunya yaitu ada kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Nah, biasanya ini dijadikan meja, lemari, kursi, bangku, dan lain sebagainya. Nah, untuk manfaat yang keempat yaitu ada produk kesehatan anak-anak. Nah, tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Nah, bahan ini itu bisa kita tanam seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing anak-anak yang dimanfaatkan sebagai obat. Nah, beberapa jenis hewan juga bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, sepengetahuan Bu Guru itu cacing bisa digunakan untuk obat penyakit tipes anak-anak. Lalu kelelawar itu juga bisa menjadi obat asma dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi kita akan membuat peta pikiran yang menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia.
Ini adalah peta pikiran yang sudah ibu guru buat. Di situ ada manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Hewan, nah hewan itu dimanfaatkan untuk apa saja? Nah, di situ untuk bahan makanan atau bahan pangan, bahan pakaian, bahan kerajinan, membantu pekerjaan manusia, dan bahan obat. Nah, pekerjaan hewan membantu manusia itu seperti kerbau, sapi, kuda. Sedangkan tumbuhan sendiri manfaatnya yaitu untuk manusia adalah sebagai bahan panganan atau bahan pakaian, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, dan sebagai bahan obat-obatan. Ini tadi peta pikiran sesuai dengan bacaan manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Nah, anak-anak, dari sini kalian semua sudah paham ya tentang apa itu manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Ayo coba kalian kasih pemahaman menurut kalian sendiri ya tentang apa yang sudah ibu guru jelaskan tadi. Nah, sekarang ibu mau tanya, coba jelaskan apa manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar. Ya, benar. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, dan penyerap karbon dioksida. Selanjutnya, coba jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Ya, benar. Manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya adalah sebagai bahan makanan, bahan pakaian, bahan obat, bahan kerajinan, dan membantu pekerjaan manusia. Lalu, apakah yang terjadi jika di daerah kalian tidak subur tanahnya sehingga tumbuhan itu sulit tumbuh? Ayo, apakah yang terjadi anak-anak? Ya, benar sekali. Nah, jika tidak ada tumbuhan yang akan terjadi adalah suhunya akan berubah secara drastis. Hewan-hewan akan banyak yang punah dan akan terjadi kekeringan sebab tidak adanya air. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan lingkungan tempat tinggalmu ya dengan seksama. Yang pertama, kalian bisa membuat daftar tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Yang kedua, lalu amati juga, tuliskan manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, Bu Guru akan memberikan contoh untuk anak-anak. Di situ ada tumbuhan apa saja dan hewan apa saja yang ada di rumah kalian. Misalnya, Bu Guru nih, di rumah Bu Guru itu ada tumbuhan jahe, ada mawar, ada jambu biji, ada mangga, ada pelam, dan ada anggrek misalnya. Lalu manfaatnya untuk apa dari masing-masing tumbuhan itu? Oh, jahe itu untuk bahan obat dan bumbu. Mawar itu untuk hiasan rumah dan lain sebagainya. Lalu kalian tuliskan juga nama-nama hewan yang ada di sekitar kalian. Misalnya ada sapi, kelinci, dan lain sebagainya. Dan lalu kalian tuliskan juga manfaatnya untuk apa. Oh, sapi itu untuk bahan makanan dan diambil tenaganya untuk membajak sawah misalnya. Nah, selanjutnya anak-anak, jangan lupa ya kerjakan lembar penugasan yang telah ibu kirimkan di grup WhatsApp. Kerjakan dengan teliti ya anak-anak. Baiklah anak-anak, cukup sekian dari pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak semuanya, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.